Kali ini gue mau ganti pelek mobilnya pakai pelek mobil perang. Sudah lama kita nggak ngonten si G-Class-nya, dan kali ini gue mau ganti pelek mobilnya pakai pelek mobil perang, teman-teman. Maksudnya kayak gimana? Ikuti terus aja videonya. Sebelum itu gue mau kasih tahu dulu kondisi G-Class-nya sekarang kayak gimana. Terakhir itu kita bikin konten G-Class udah lama banget ya. Dan mobilnya jujur tidak berubah banyak ya, karena mobilnya lebih sering mobil yang dipakai, teman-teman. Mungkin beberapa aksesoris yang gue pasang terakhir itu adalah spion ini, karena ini adalah spion G-Class part number, cuman dari Jepang, teman-teman. Ini tuh ada yang sebelah sini, ada juga yang sebelah sana, karena G-Class kan ada versi left hand drive, ada right hand drive. Nah ini buat nyari yang right hand drive ini susahnya minta ampun, teman-teman. Ini untungnya nemu, kita cat hitam, kita pasang, dan ini kepake banget, teman-teman, karena G-Class itu kan lumayan gede lah ya, dan ini tuh buat gue kebantu buat ngelihat area blind spot di sebelah kiri, teman-teman. Terus habis itu yang kita modif nggak ada lagi. Karena mobil ini emang udah lama nggak kita modif, jadi kali ini mau kita modif, teman-teman. Mau kita ganti pelek, kita pakein ban yang baru juga, yang susah banget ukurannya. Tapi sebelum nanti ini kita lepas, gue pengen mobilnya kita angkat dulu, karena gue pengen lihat bagian kaki-kaki mobil ini. Udah lama nggak gue cek juga, jadi coba nanti kita cek bareng kondisinya kayak gimana. Mumpung lagi di sini, coba kita lihat kaki-kakinya ada yang error nggak? Ada nggak ya? Right steer, ball joint, arm. Sepertinya aman-aman aja. Mobil tua harus cek kolong ya, Bang. Lalu juga mobil tua, coba ya kita masuk ke dalam. Bismillah. Oh iya, ini udah waktunya ganti. Nah ya, ini ganti deh. Ada lagi yang perlu diganti. Ini udah mulai bunyi-bunyi nih, guys. Itu diganti netes air. Ini juga kayak diganti. Oke lah. Sebenarnya emang sudah waktunya, guys. Namanya juga mobil tua ya. Jadi kadang-kadang ada aja. Jadi kalau kalian emang pengen pelihara mobil tua, siap-siap emang suka ada aja. Jangan dijadikan bahan pikiran. Emang udah waktunya, ya udah ganti aja. Dan emang kalau mobil tua tuh, waduh, kadang-kadang lebih baik sering dicek aja. Berarti ada yang selek berarti itu. Yang tadi pas sudah kebuka. Oh, ya. Nih ya selek. Ya udah. Semoga dratnya aman di dalam. Iya, biasa. Bandinya doang yang kau. Pelek kalengnya G-Class ini bautnya beda lagi. Coba Mas, kita sebelahin sama yang tadi deh. Nah, peleknya apa? Ini dia nih, teman-teman. Pelek kaleng lagi. Cuman ini beda sama pelek kaleng yang waktu itu gua pasang. Ini memang dapat dari mobil perangnya G-Class kira-kira. Jadi G-Class ini ada versi mobil perangnya dengan kode sasis W461. Pelek standarnya tuh pelek kaleng yang ini, tapi pelek kalengnya itu beda dengan pelek kaleng yang ada di G-Class biasanya, teman-teman. Bedanya ada di mana? Bedanya itu ada di lebar. Yang ini itu lebarnya 6 inci, kalau yang di biasanya yang dulu gue pakai itu hanya di lebar 5,5. Nah, sebenarnya ada satu lagi tipe pelek kaleng buat G-Class gitu ya, yang nggak ada bolongannya. G-Class ini cukup susah, teman-teman, untuk cari peleknya karena PCD-nya itu spesifik banget buat G-Class. Samaannya, surprisingly, itu sama Porsche, teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran, bautnya ini adalah 5x130, teman-teman. Nah, itu cuma ada di G-Class atau di Porsche. Jadi cari peleknya cukup susah. Kalau ditanya, kenapa Bang balik lagi ke pelek kaleng? Nggak tahu, karena gue suka aja bentukannya. Dan nanti ban yang akan kita pasang, bannya tinggi ya. Jadi mobilnya ini akan lebih tinggi lagi. Nggak ada yang salah sama look yang sekarang, gue cuma pengen ganti aja gitu ya. Dan nggak tahu, gue kok suka banget ngeliat G-Class pakai pelek kaleng. Somehow terlihat rugged banget gitu kayaknya. Nah, bannya kita pakai ban yang super duper susah nyarinya. Ini gue nyari kemana-mana, stoknya lagi susah banget, dan ini pun adanya ban ukuran lama ya, teman-teman. Nah, ini ukurannya 235-85 R16 Toyo AT, teman-teman. Nah, ini nyari ukurannya susah banget. Ternyata ukuran ban 235-85-16 ini cuman ada beberapa merek doang di Indonesia yang ngeluarin. Nggak semuanya ready stock juga. Apalagi nyari yang merek ini. Mungkin ya, ini mungkin last pieces yang kondisi baru, teman-teman. Padahal tahunnya tahun tua. Jadi
Ini perjuangan banget nyari bannya. Kenapa 23585? Karena kutilang, teman. Kurus, tinggi, langsing. Ini lihat aja nanti ini bakal bannya jadi kurus, tinggi, dan langsing. Ini sudah terpasang, sudah gede banget. Ini ban standar carry ya? Iya. Ini ban. Kecil banget jadinya. Ini gede banget sih. Coba dipompa dulu, Mas. Ini gede gila. Harus dibasoka kayaknya. Kenapa? Harus dibasoka. Iya. Ya. Jadi memang ini susah bannya. Susah masangnya, susah nyari, susah masang. Mompanya aja mesti pakai alat dulu. Ini namanya basoka, alatnya gede banget. Tus gitu. Ini ukuran ban truk loh. Ya ini kayak ukuran ban truk sih. Kalau ada ban truk, nggak, ini kayak lebih gede dari ban truk deh. Ih, ini serem banget nanti guys. Ada customer lagi ganti ban. Ini sangat bahaya teman-teman, jangan ditiru ya. Abis. Botak. Serem banget. Karena botak tuh bukan cuma kehilangan grip, tapi udah nggak ada bannya. Takutnya itu bisa pecah teman-teman. Nah kalau ada pecah di jalan, nah ini basokannya. Mas, ini berisik nggak? Berisik banget. Ini serem amat sih, mau masa pakai basokaan dulu. Iya. Untung di Holy Band sini alatnya lengkap guys. Ini gimana caranya? Takut. Itu belum. Tak, dikit lagi tuh. Kan. Maklum guys, bannya keras banget. Berapa mas? 3 berapa? 40. Oh nanti dikurangin lagi kan? Ya, aku dicek lagi. Ya, jadi untungnya peralatan di Holy Band sini lengkap. Terima kasih Holy Band. Jadi ban keras gini repotin aja, masih untung ada bazokanya. Jadi harus pakai bazoka dan harus tetap dipompa ya. Iya. Perjuangannya belum selesai teman-teman. Karena habis ini harus dibalancing. Nah, pelek kaleng itu berat. Balancingnya beda. Alatnya beda nggak sih alatnya? Beda. Nah ini kan tuh. Sebenarnya sama cuma Ininya beda, pemberatnya ini beda nih. Nih. Dan ini masih ori, dalamnya masih hitam, belum buat cat apa-apa. Emang sengaja biar kelihatan terpakai. Nah ini baru sekarang proses di balancing. Semoga peleknya tidak peyang. dikit sih. Peyang dikit ya? Iya. Semoga masih bisa deh di balancing. Itu apa mas? Ukuran lebarnya. Oh, terakhir badannya kecil banget yang di balancing. Tidak. Jauh banget. 235. Lebar itu lebar apa? Lebar peleknya. 6. Iya. 16. Oke. Nah ini timah yang biasa, yang wheel biasa nih. Kalau truk pakainya ginian nih. Jepit. Nah itu. Kalau ini nggak bisa dipakai lagi? Ini bisa. Oh. Ini sistemnya bisa dipakai lagi. Bagus lah kalau bisa. Soalnya itu gede banget. Oh kalau pemberat ini bisa dipakai lagi. Kalau ini nggak bisa kan? Ini nggak bisa. Luar 55, dalam 5 gram. Di mananya? Kalau ini bagian luar. Ya, berarti luar 55 gram. Ini 5 gram di sini. Oke. Ini berapa? Pantes. Bagus berarti. Iya. Tada, coba lebih gede mana? Sama-sama ring 16 nih. Iya, beda tingginya doang. Lebih tipis, Sama lebar juga. Lebar. tapi lebih tinggi kayaknya. Gila sih. Ini lebih tinggi lagi. Karena ini profil 265 75, ini 235 85. Oke. Coba Mas, eksekusi Mas. Langsung ya. Langsung. Nah, tapi pelek kaleng GKS itu butuh baut yang berbeda. Jadi ini bautnya bentukannya beda sama baut yang tadi, ya kan, kayak matanya tuh agak beda. Dan dopnya juga beda, teman-teman. Nah, ini dopnya spesial nih. Mana? Dopnya ini lambangnya bukan lambang Mercy, teman-teman.
Tapi dopnya lambangnya adalah nih ya. Ini juga susah nyarinya nih. Untung ketemu. Baru part number. Lambangnya adalah Puh. Bukan Mercy tapi Puh. Kenapa begitu? Karena Mercedes tuh bikin G-Class itu bukan di pabriknya Mercedes, tapi di pabriknya Magna Steyr Puh. Nah, dulu Puh ini pernah juga jualan G-Class, tapi pakai mereknya Puh ini, teman-teman. Nih, Puh. Ini buat yang suka motor tua pasti tahu juga Puh, ya kan? Pokoknya beberapa merek-merek tua kendaraan tuh ada yang Puh ini, teman-teman. Nah, biasanya ini lambangnya Mercy, tapi ada juga yang Puh dan ini sulit nyarinya. Coba kita pasang. Ini buat ngunci yang gini nih. Tuh. Gini. Dan ini dia teman-teman hasilnya. G-Class lagi cosplay jadi Kijang kotak. Ganti pelek kaleng, emang bikin looks mobilnya jadi klasik banget. Nah, ini fitment yang gue bilang kutilang teman-teman. Kurus, tinggi, dan langsing, ya kan? Karena badan tuh bener-bener kalau dilihat ya, itu tinggi gitu. Jadi kayak makin klasik lagi teman-teman. Gimana menurut kalian? Ini emang looks yang cukup klasik banget ya. Untungnya mobilnya kotak-kotak, jadi kasih looks kayak gini cocok banget. Ini balik lagi ke looks awal banget gue punya G300-nya. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.